warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Harmanda Prima Putra, SE MSc. Pada saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik dari materi mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu analisis rantai nilai. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami konsep rantai nilai itu sendiri. Yang kedua, menganalisis beberapa aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan internal perusahaan. Dan terakhir, menerapkan analisis rantai nilai dalam beberapa studi kasus. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment. Berikut adalah cuplikan dari video pembelajaran di kelas untuk topik analisis rantai nilai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, di pertemuan ini kita lanjut lagi materi selanjutnya. Kita akan berdasarkan materi terkait dengan supply chain analysis. Lalu nanti setelah presentasi saya minta untuk kelompok yang bertugas untuk presentasi. Oke, jadi dulu kita akan bahas materi terkait dengan supply chain management. Oke, sebenarnya ini adalah analisis advance yang konteksnya ini adalah biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang dia mempunyai kapasitas produksi besar, sehingga mereka perlu menginventory dari kegiatan dari dulu sampai ke kegiatan itu. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang jadi namanya supply chain, rantai nilai atau rantai pasokan. Jadi rantai pasokan ini jalur seperti jalur yang menghubungkan dari kegiatan dari awal penyediaan penyiapan bahan baku sampai dengan kegiatan menyampaikan produk itu kepada customer. Oke, artinya dalam kegiatan ini perusahaan dimulai dari memesan atau menginventory, mencatat apa saja yang perlu dibutuhkan bahan baku, lalu dicatat, lalu dilaporkan atau diminta ke pemasok bahan baku atau supplier bahan baku. Lalu supplier memasukkan bahan baku tersebut ke pabrik, lalu dimold baik menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ketika sudah jadi lalu di-pack, lalu disampaikan kepada pelanggan. Oke, itu modal awalnya. Jadi kegiatannya apa saja? Di situ ada koordinasi, ada pencatatan, oke, ada kegiatan produksi, pengemasan barang, lalu pengiriman barang. Nah, dalam rantai pasokan ini atau value chain ini, di situ nanti akan semua dicatat kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan operasional. Berapa jumlah barang baku yang dibutuhkan, berapa yang dikelola, lalu berapa yang akan dikirimkan kepada pelanggan, sampai dengan berapa jumlah yang terjual. Dan data ini sebenarnya bisa digunakan untuk semua lini, baik bagian keuangan, operasional, SDM, sampai dengan pemasaran.
Nah, kalau kita masuk analisisnya, jadi fungsi utama analisis ini adalah identifikasi kegiatan-kegiatan priority, kegiatan-kegiatan utama, dan kegiatan-kegiatan pendukung. Jadi nanti kita pisahkan mana kegiatan utama dan mana kegiatan pendukungnya. Ini ceritanya. Jadi teman-teman bisa lihat ada dua bagian di sini. Ada involved operation, opportunity, marketing, and services. Yang putih itu adalah kegiatan utama. Oke, ada kegiatan utama. Sedangkan yang biru itu adalah kegiatan pendukung terkait dengan penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, manpower-nya, setelah teknologi dan recruitment-nya. Oke, saya akan bahas satu-satu dulu. Pertama terkait dengan inbound. Kegiatan utama yang kita bahas. Inbound ini berhubungan dengan pencatatan, penyediaan bahan baku, pencatatan penyediaan bahan baku, mulai dari penyediaan bahan baku yang dicatat, lalu pencatatan itu disampaikan kepada penyedia bahan baku atau supplier bahan baku. Oke. Lalu bahan baku ini dikirimkan dan supplier masuk ke perusahaan. Oke, itu masuk ke inbound. Berapa jumlah bahan baku yang masuk? Misalnya perusahaan memerlukan 100 untuk memproduksi sebuah baju, misalnya. Untuk memproduksi 1000 baju, maka perusahaan memerlukan misalnya 1000 atau 100 gulungan. Maka otomatis perusahaan itu akan meminta ke supplier untuk menyediakan 100 gulungan itu untuk dikirimkan ke perusahaan. Lalu masuk ke perusahaan itu masuk ke bagian reward. Setelah itu, setelah masuk ke inbound, bahan baku tadi akan lanjut masuk ke operasional, dikelola. Apakah ini dikelola menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi? Oke, dikelola, lalu setelah jadi maka masuk outbound. Outbound ini adalah kegiatan pencatatan terkait dengan berapa jumlah yang sudah diproduksi, yang jadi, lalu di packaging masuk ke gudang untuk disampai ke penjual. Dan masuk terakhir adalah masuk ke yang selanjutnya itu marketing and sales. Ini masuk ke penjualan, dikirimkan ke penjual, apakah grosir, apakah retail, apakah penjual individu. Setelah barang terjual, maka ada yang namanya services. Ini adalah layanan after sales. Artinya, ketika ada barang-barang rusak atau barang-barang yang tidak cocok dengan konsumen ini komplain atau memberikan barang, maka itu adalah di bagian services atau layanan. Nah, itu kegiatan utamanya. Tapi kegiatan utama ini tidak bisa berjalan ketika pertama tidak ada infrastrukturnya. Artinya kalau misalnya ingin membuat produk menekankan efektivitas dan efisiensi kita tinggi, maka infrastrukturnya harus dulu. Lalu bagaimana prosesnya? Para tenaga kerjanya mereka sudah bisa memproduksi bisa menggunakan mesin atau teknologi yang ada yang bagus. Lalu teknologinya juga, kalau kita ikutin industri seperti Cina, otomatis teknologinya harus juga bagus. Lalu reformasi ini terkait dengan penyediaan sumber daya, maka bisa disimpulkan ini berhubungan dengan pendanaan.
Oke. Nah, yang dimaksudkan bagaimana cara mendapatkan efektivitas tingkat tinggi, maka mereka akan mencari mana kegiatan yang dirasa tidak bermanfaat atau mubazir atau efektif, tidak efisien. Ketika kegiatan itu bisa dipangkas, otomatis marginnya bisa berkurang. Saya akan contohkan satu. Misalnya, tadi saya katakan bahwa sebuah perusahaan tekstil atau industri tekstil yang punya sebuah baju ingin membuat 100 baju, 1000 kaos per kali. Logiknya apa? Gimana? Dibuat apa? Dibuat 100 misalnya atau 100 bulu kain. Logiknya ya, ketika berjalan 100 bulu dibuat lalu dimasukkan ke proses 100 bulu itu jadi. Setelah itu jadi 1000 baju misalnya. Dilakukan berarti harusnya ada 1000 baju dong. Marketing sales 1000 baju dan tidak perusahaan tidak menggunakan ada services atau tidak ada barang yang tidak perlu. Itu idealnya, berarti kegiatan semua berjalan dengan normal. Nah, tapi itu bisa saja terjadi misalnya usaha kan buat 100 nih, hasil baju. Ternyata uangnya cuma masuk 900. Logiknya di mana ada masalah? Jawabannya cuma 900 yang harusnya 1000. Kemungkinan ada di mana masalahnya? Kalau diidentifikasi antara import sama operation. Kita udah tahu ya, ada 2 bagian. Ada 2 bagian utama. Yang pertama, dicek dulu di import. Di import ternyata masuk tetap saja 110 kain. Berarti normal. Setelah masuk ke operation, dan ternyata dari operation itu mesinnya nggak maksimal. Mungkin ada karyawan yang nggak masuk, atau mesinnya tidak bisa kerja maksimal atau berlaku, atau malfunction mesinnya sehingga barangnya jadi rusak. Yang harusnya bajunya jadinya bagus malah jadinya rusak. Artinya perusahaan harus menganalisis bagian operation. Oke, ini saya akan kasih lihat satu video. Jadi Studi kasus, interaktif visual cair manajemen.
sustainable relationship with suppliers. Dia harus menjaga hubungan baik dengan 1.800 supplier di 50 negara dan 42 trading service office. Kunci keberhasilannya adalah menjaga biasanya tidak ada kontrak tahunan. Ketika kalian jadi supplier mana baru itu nggak boleh putus. Selalu harus supplier terus. sebagian besar komputer IKEA didesain dan dijual dalam bentuk budaya agar pembeli dapat merakitnya sendiri sehingga praktiknya dapat lebih ringkas dengan tujuan agar biaya transportasi menjadi lebih rendah. Streamlining the IKEA supply chain. Setiap toko IKEA seolah merupakan dunia pembeli dapat menjual dari utama showroom bahkan dapat memilih dan mengambil sendiri produk secara langsung dari lokasi outlet yang ada di rak. Cost per touching the order type. Maka, perusahaan mengikuti aturan pada tertulis semakin sedikit sentuhan pada produk, maka akan semakin murah. In-store logistics. IKEA menyadari pentingnya manajemen logistik terhadap ribuan produk sehingga menetapkan staf yang khusus menangani ribuan produk tersebut. Maximum or minimum setting as the organizer system. Minimum setting adalah jumlah minimum produk sebelum dilakukan order, sedangkan maksimum setting adalah jumlah maksimum produk saat dilakukan order. Usage of light rail and low warehouse facilities. Operasional toko IKEA didukung oleh fasilitas naik berfokus pada 20% asal yang mencakup 80% volume dan gudang non-blok yang lebih manual. Oke. Jadi gini modelnya. Jadi barang itu kenapa mereka bisa murah? Pertama, mereka ini kan perusahaan kesulitan. Jadi perusahaan ini mendekatkan dengan pasaran. Jadi kenapa setiap perusahaan itu, setiap IKEA itu punya cabang di negara-negara masing-masing. Bahkan mereka punya pabriknya langsung dan bahan bakunya itu tetap diambil dari negara tempat mereka beroperasional. Misalnya dari Indonesia, bahan dari Indonesia. Itu yang pertama mengubah. Nah, dan sebenarnya ditekankan sama IKEA ini adalah model penjualannya. Gudang sama tempat penjualannya itu menjadi satu. Kalau untuk furniture lain kan tidak, pabriknya di misalnya di A, jualannya di B, gudangnya di C. Karena biaya sewa gudang itu mahal juga ternyata. Belum lagi jalannya. Dan kalau kita lihat model-model sekarang, model penjualan furniture itu tidak ada lagi pakai kemasan-kemasan yang bagus. Cuma biasanya kan menggunakan kertas biasa kan, itu kita harus. Jadi sebenarnya bukan barangnya yang bisa dikatakan ya tetap bagus barangnya. Cuma memang karena ditekan, jadi yang apa usulnya. Walaupun ada beberapa perusahaan yang menerapkan, yang tetap menerapkan usul di beberapa usul itu karena pasar-pasar kita ada sendiri-sendiri. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Cukup? Cukup ya? Oke. Kita lanjut ke presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kaum 5 akan membahas tentang tantangan
pendahuluan kita mendapatkan yaitu untuk menganalisis artikel yang berjudul dengan tantangan pembangunan, globalisasi dan rantai nilai buah kiri. Penulisnya yaitu Robert Wilker dan Rafael Capelli yang diterbitkan pada tahun 2001. Ini membahas mengenai tantangan pembangunan berkelanjutan dalam era globalisasi, pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan besar terutama di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup tanpa pemerintah hasil, meskipun globalisasi mengurangi kemiskinan yang pasti ketimpangan pendapatan justru meningkat. Seperti kasus tentang Z3. Jadi di artikel tersebut dijelaskan tentang kasus ini Selandia Baru, produsen kiri di Selandia Baru menghadapi tantangan akibat meningkatnya persaingan global yang menyebabkan harga turun. Solusinya adalah inovasi produk seperti Z3 Gold dan Z3 Green yang dipasarkan sebagai produk premium. Jadi pelan Z3 itu adalah perusahaan petani di Selandia Baru yang dibentuk oleh para petani. Jadi model operasinya juga dimiliki petani, fokus pada pemasaran buah kiri secara global. Jadi ini disebut dengan OPAN atau operasi petani. Adalah badan usaha yang beranggotakan para petani. Anggotanya ini bersifat petani, pemerintahan, buruh tani, dan siapapun yang akan mencari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 Ibrahim Nurulaini. Pertanyaannya, apa solusi yang diterapkan produsen kiri di Selandia Baru untuk menghadapi penurunan harga akibat persaingan global? Di jawabannya itu cara mengatasinya adalah seperti tadi membuat Z3 Green dan Gold dan Z3 Lab. Itu pengembangannya untuk produknya, terus pengembangan dagang yang kuat dengan cara di wadarnya Z3 itu diberikan barcode. Fungsinya barcode itu biar agar konsumen itu bisa scan dan tahu detailnya dengan cepat produknya. Dan strategi pemasaran terpadu yang menargetkan pasar internasional spesifik. Oke, jadi itu pertemuan kita kali ini di tugas tadi yang tugas kelompok presentasi minggu depan. Tadi sudah saya tunjuk dari kelompok tugas minggu depan. Jadi kita tinggal ada 2 serta 3 pertemuan lagi. Nanti di akhir sesi saya ingatkan juga nanti untuk mempersiapkan kelompok yang terakhir untuk gabungan untuk presentasi tugas analisis bisnis model sesuai dengan kelompok yang sebelum tes. Nah, oke. Jadi ada yang bertanya sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke. Jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran di kelas untuk materi analisis rantai nilai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.